talabil ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 44 ya. Nah, surah Al-Maidah. Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur. Yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ya, Pak Mamun ada artinya? Coba baca artinya. Bukan di situ komanya. Paham di? Iya, gimana?
Ya, para nabi. Tadi kan Widi bilang para nabi berhukum dengan hukum Taurat. Dan Nabi Ibrahim. Nah itu betul. Mesti harus lihat tafsir. Ya, itu ini. Mm. Nah, juga ini ada sebagian orang, kalau ini betul ngawan. Ini ayat hubungannya dengan Bani Israel, bukan orang Islam. Maka yang dimaksudkan kafirun di sini Bani Israel. Wa lam yahkum bima anzalallah. Nah, jangan ditujukan pada orang Islam. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan pada mereka, mereka Jawa, Yahudi, faulaika humul kafirun. Mereka itu orang kafir. Kalau Islam enggak bisa diterapin ini. Itu. Nah, makanya perlu kita bahas gitu loh, maksudnya. Teman-teman jil nggak mau ini pakai itu, kamu jangan memindahkan mahkiatul ayat. Ayat ini tujuannya untuk Bani Israel, Yahudi lah, orang Islam kok dikasih pakai hukum ini. Nah itu orang pinter kan itu, tapi keblinger dia. Nah gitu. Bagi ini anak-anak semester 1 di UIN, bener juga ya. Loh, nah kalau Pak Haso, Pak Yudi bisa bantah. Nah, kalau mereka bener juga ya. Nah, nanti pulang ke kampungnya, nah itu racunnya mereka, orang kampung. Saudara-saudara, sini, saudara-saudara, ini ayat untuk orang Yahudi. Nah, cuman cerita. Jadi jangan diterapkan pada orang Islam. Nah gitu, itulah kurang lebihnya. Gitu kan, maka hati-hati memang kuliah di UIN ya. Mhm. Ya, tapi Pak Komarudin Hidayat bilang, kalau memang UIN sesat nggak akan dapat mahasiswa. Ternyata tiap tahun mahasiswa tambah. Nah berarti tidak sesat gitu alasannya. Tuh. Nah Semara stay yang benar mahasiswa nggak tambah-tambah. Ini tambahan saya. Nggak dapat mahasiswa. Aduh ya Allah. Nah sekarang kita ikuti bagaimana Jalalan ya menjelaskan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala mu'afim ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darani amin ya rabbal alamin. Jadi ini memang rangkaiannya kemarin ya, soal apa? Masih ingat nggak? Jangan lupa. Betul, udah ketemu ya. Nah, untuk minta hukum soal zina ya, karena mereka tidak mau menghukum orang-orang yang punya pengaruh, yang pas zina itu punya pengaruh ya. Itu. Jadi kalau istilah sekarang hukum itu tajam ke bawah. Nah, itulah orang Bani Yahudi macam itu. Nah, kalau yang berzina kelas jelata, rajam ditetapkan. Tapi kalau yang hukum tadi kelas-kelas elit yang enggak gitu. Nah, itu tidak jadi kebiasaan mereka. Nah, untuk memperkuat itu mereka datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya Pak Rasulullah membenarkan apa yang mereka lakukan gitu loh. Nah, mereka datang. Dan kemarin tujuannya apa Wan? Datangnya antum masih ingat? Tujuannya kan ada 3 itu. Lupa, kamu sendiri yang ngomong. Nah, tadi untuk minta keringanan kan, ngetes dan sebagainya kan, begitu. Nah, dan untuk menjadikan justifikasi pembenaran.
harapannya Rasulullah membenarkan. Ya udah itu. Dan dia tahu orang buta huruf paling nggak ngerti kan gitu. Nah, bahkan itu udah bener tuh yang apa namanya yang di rajam kelas-kelas bawah aja. Kalau yang elit ya itu cukup dengan jilid kan gitu. Nah, ini Rasul tanda kutip dalam kondisi bahaya begini nih. Lah ya. Nah, kalau sudah begitu Allah yang eh, terus melindungi beliau maka turun ayat tadi begitu ya. Nah, ini masih rangkaiannya dari yang tadi ya. Kemudian Allah menjelaskan, Inna angzalna sesungguhnya kami turunkan at-Taurata Taurat. Fiha di dalamnya hudan ada petunjuk. Nah, petunjuk itu apa? Nah, ini pentingnya tafsir. Minabdolalati petunjuk dari kesesatan. Tadi kan masih umum petunjuk apa nih? Ya ini. Kita maka kalau ingin mendapatkan petunjuk ya harus menggunakan kitab Taurat gitu. Ihdinas sirotol mustaqim. Ada lagi yang bantah gini. Loh kita kan sudah dapat petunjuk. Kenapa tiap kali sholat masih minta? Gimana sih ini? Nah, gitu. Gimana deh? Kita kan udah dapat petunjuk. Oke, kok katanya ihdinas sirotol mustaqim. Emang kita belum dapat petunjuk. Ya gitulah orang-orang. Nah, kan? Kan nggak mikir kan, Widi. Nah, itu. Nah, gimana Tuhan? Oh, kita udah dapat petunjuk, udah Islam. Nah, kan? Lah kok tiap sholat masih minta petunjuk. Gimana? Emang belum dapat Pak Makmun? Ah, maka Imam Nawawi Al-Bantani cerdas beliau nafsirkannya. Artinya tetapkanlah petunjuk itu. Nah, kayak saya tadi betul. Jadi kita minta ihdinas siratal bukan minta petunjuk tapi tetapkanlah petunjuk itu. Nah, gitu Pak Makmun jawabannya. Itu tafsir juga, ya. Itu ada di buku saya itu tafsir surah Duha. Nah, jadi tadi ah, jadi kalau ingin mendapatkan petunjuk ya kembali pada kitab Taurat, jangan ke Quran, kurang gitu kan? Tuh, itu. Gitu nggak sih? Makin pusing aja. Nah. Terus, bayanun cahaya, wanurun dan cahaya. Maksudnya apa? Nur itu bayanun lil ahkam. Jadi kitab Taurat itu memang mengandung hukum-hukum. Ya, yahkumu bihan nabiyun. Kalau kita pinjil enggak? Kita pinjil enggak ada hukum. Ya ini. Yahkumu yang menghukum seperti Mazmur, seperti Daud. Daud juga enggak ada hukum. Ya itu ini. Itanya ibadah aja. Yang apa namanya masalah hukum enggak ada. Yahkumu yang menghukum biha dengan Taurat tadi. Nah ini itu untuk membantah tadi kalau ingin mendapatkan petunjuk dan cahaya kitab Taurat. Tapi Allah dengan bahasa yang indah menyampaikan udah yahkumu yang telah menghukumi yang sedang dan terusannya menghukumi dengan Taurat an-nabiyuna para nabi. Tapi jangan dilepas. Kalau seperti Widi tadi, nah kan ketika ditanya Nabi Ibrahim gimana kan gitu. Nabi Muhammad gimana? Kan gitu kan? Nabi Muhammad Nabi bukan? Nah, berarti kan harus pakai kitab apa? Taurat kan? Nah, itu tugas ahli tafsir mim bani Israila. Nah, kitab Taurat itu hanya sebagai hudan dan nur bagi para nabi dari Bani Israel. Ya. Alladzina aslamu yang mereka itu semuanya patuh ingkodu mereka patuh tunduk Allah kepada Allah. Jadi
Nah, jadi aslamu itu, nah, nah nanti fa'ilnya itu di, nah ini, maka kan tadi, maka saya suruh baca terjemah. Karena terjemahnya agak tadi beda. Coba gimana Pak? Ulangi lagi. Nah, ah, bukan tidak ada karenanya itu. Oleh. Nah, tahu saya hafal tuh. Karena bahaya. Nah, udah sampai situ aja. Jadi olehnya itu tiga, Pak. Olehnya adalah pertama tadi Nabi Yuna yang atas. Lah gitu. Ah, olehnya yang kedua siapa? Robbaniun. Nah gitu. Olehnya yang ketiga siapa? Pendeta. Nah, mereka memutuskan untuk siapa? Ah, untuk orang Yahudi. Maka kan terjemahannya gitu. Agak baca Indonesianya udah bener tuh. Maka ah, yang memutuskan dengan Taurat itu Pak, yang diputuskan dengan Taurat oleh para nabi loncat. Alladzina aslamu itu nanti jadi maf'ul. Lah, kemudian fa'ilnya yang kedua warrobaniun. Jadi yang memutuskan dengan kitab Taurat tadi pertama para nabi. Nah, yang kedua Robaniun. Robani itu siapa? Ulama minhum, para ulamanya mereka. Bani Israel. Wal ahbar, dan para pendeta, fukoha. Ketiga kelompok ini memutuskan hukum dengan kitab Taurat adalah untuk lilladzi nahadu, untuk orang-orang Yahudi. Jadi seakan mutar-mutar begitu. Ya, mohon maaf nih. Terus, ah, gitu, pinter Ridwan. Gitu. Si bukan Quran nih. Iya, iya. Jadi,
Itu loh, biar mudah kan gitu kan. Nah, itu banyak pusing tuh ini. Nah, nah, terjemahan ikut ini Pak. Ya. Jadi, kita Jadi kalau tidak ada bisa sampai gitu. Jadi ya yang nota itu yang itu panjang hukum tadi diterapkan untuk oh, tapi kalau nggak kita ikuti tafsir kita agak bingung itu kalau yang terjemahnya ikut ini tuh ya itu nggak bisa dipahami deh nah, ya lo itu paling penting nah iya lo gimana sih baru tahu Lah, minimalnya dia mengaku nabi jadi barometernya nabi bener nggak kamu kan kamu ngaku-ngaku nabi tapi sekarang banyak ternyata tidak asalamu lo asalamu itu malah paling penting asalamu ada nih Robbaniun nah Robbaniun kan banyak yang ngaku jadi ayo lo kamu asalamu enggak lo gitu lo gitu terus lagi ahbar pak pendeta pak ya itu banyak lo enggak gitu ini menempat eh, pendeta-pendeta yang mengakal itu. Kalau memang aslamu, ya seperti Abdullah bin apa? Kan, alam Abdullah bin Jabak ngawur. Nah itu, jadi kalimat alladzina aslamu ini sangat penting. Tolak ukurnya di situ. Begitu. Sama seperti orang Kristen itu masuk dan Nasrani masuk semuanya itu adalah Islam itu gimana saya naladina hadu wa nasara wa sobiina man amana bil akhir nah, itu karena dia menghilangkan aladina amanu yaitu innaladina hadu wa nasara wa sobiina man amana bil dan seterusnya mereka masuk surga semuanya dia menghilangkan kalimat amanu betul jadi nanti dia akan hilangkan asramu nah gitu pentingnya di ya nah ya itu itu Bapak atau bikin aman amanabillahi nah, waladina amanu itu waladina man amanabillahi wal yaumil akhir bilangkan itu maka mereka dapat pahala itu walaupun Yahudi walaupun Sobiun nah gitu awal-awal ya nah tapi saya tidak mau itu rebutan tafsir aja gimana Pak ya betul.
Jadi mau Nabi Musa kerja sekarang sudah begitu berajarkan. Jadi karena memang Taurat mulanya itu dari Nabi. Nah, no. Nah ini lagi bima bisa babil lagi dengan sebab yang ustuh itu kan yang mereka itu uh, diperintahkan untuk menjaga bimas itu dengan apa yang mereka jaga. Ai ustudiu artinya mereka dititipkan, mereka dititipi oleh Allah. Karena gini, ai istahfadhahumullah iya. Artinya Allah memerintahkan mereka untuk menjaganya nyala. Jadi memang ini lagi untuk menekankan aslamu. Jadi para nabi tadi diperintahkan oleh Allah untuk menjaga, merawat. Jadi tidak kehendak dia sendiri. Ya, memang Nabi punya tugas untuk menjaga kitab-kitab yang hukum-hukum yang ada dalam kitab Taurat. Min kitabillah dari kitab Allah. Dijaga dari apa? Loh gitu. Ayubat dilu agar mereka itu tidak menggantinya. Jadi kalau yang model yang pada datang tadi itu pendeta palsu semuanya. Nah, yang nyuruh orang dari Bani apa kemarin Bani Quraidah benar. Bani Quraidah yang nyuruh kan para pendeta. Ya, itu para pendeta itu. Nah, ini panjang itu. Jadi yang nyuruh utusan menghadap Rasulullah jelas para pendeta, bukan orang apa. Atau bahkan yang datang juga pendeta. Kalau Umiyyun nggak akan bikin kayak gitu. Nggak berani. Lah, berarti mereka itu bukan Robbaniun. Ah, nah, juga Islam bukan bubar. Karena mereka tidak menjaga kita. Justru akan merusak kitab Taurat. Tuh, tuh. Ini tadi. Jadi bimas tufidu min kitabillah disebabkan mereka diperintahkan untuk menjaga kitab Allah, dijaga ayubadilu agar menggantinya, tidak mengganti. Terus lanjutnya. Jadi ini memang indah sekali susunan. Wakanu alaihi syuhad. Dan mereka para yang tiga tadi, Nabiun, Robbaniun, Akbar yang aslam, alaihi atas apa yang benar itu dijaga, syuhada menjadi saksi. Apa kesaksiannya? Nahu akun. Nah, bahwasanya sesuatu yang harus dijaga tadi adalah benar. Kita malah mengundang ganti. Fala tahsawunna. Maka jangan kalian takut pada manusia. Nah, itu. Siapa yang diperintahkan supaya tidak takut? Kalau tidak kembali tafsir agak bingung. Hah? Ya baca dulu tafsirnya. Ayuhal Yahud, wahai orang Yahudi. Yang tadi, yang tiga tadi bisa juga. Wahai kamu sekalian orang Yahudi, jangan takut pada manusia. Apa bentuk ketakutannya? Masya Allah. Jangan kita tafsir Jalalain ini sikat padat. Takut apa?
fi idhari ma'idakum. Nah, untuk menampakkan apa yang ada pada kalian. Kalian siapa? Yahudi. Nah, apa itu isinya apa? Minati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yaitu sifatnya. Mereka takut menampakkan. Kenapa Pak Ujaibah? Kehilangan pengikut. Loh, wah ini kalau saya tampakkan. Itu sudah ada jelas. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Tapi nggak mampu menampakkan. Karena apa? Takut pada manusia. Dan itu takut kehilangan pengikut. Takut periuknya. Nah, itu ditinggal itu. Itulah. Ya, kadang-kadang kan kita juga gitu juga Pak Ado ya. Nah, ada alasannya. Jangan nanti aja lah. Kan gitu. Kebijakan dakwah. Tapi kadang jengkel. Jangan menyembunyikan. Nah, itu. Apalagi yang tadi harus tampakkan. Warrojmi dan rojam. Jalo itu. Tapi ya tadi takut karena yang berzina kurang berpengaruh. Mungkin juga periuknya ditanggung oleh yang berzina tadi. Kalau kamu rajam saya, itu kamu nggak dapat tunjangan lagi. Ya gitu kan? Nah ini, mohon maaf. Dan nggak usah dibawa ke politik ya, ini nanti nggak usah macam-macam ya. Nah, ya itu perlu juga dipertimbangkan lah. Itu Pak ya. Tapi yang penting jangan menyembunyikan apa kebenaran. Ya tadi warojmi wa dan nah, ini kalau ini orang yang itu jangan ini belum selesai pembongkarannya. Kejelekannya belum selesai yang kemarin dengan baca taufik tadi yang mereka dibuka. Ini belum selesai. Apalagi ini takutlah kepadaku Allah. Fikit mani dalam menyembuhkan. Nah, menyembuhkan takut saja karena hati kehilangan pengaruh, kehilangan pemasukan, kehilangan jabatan. Nah, itu lagi nih. Aduh, wala tastaru. Jangan kamu membeli. Tas dulu, jadi kamu menjual. Kamu ganti di ayati dengan ayat-ayat. Tamanan kolila dengan harga. Apa anda habis tuh dibongkar oleh Allah. Memang orang pendeta Yahudi ini jadi sasaran. Apa? Minat dunia, maksudnya samanan kolilan itu sebanyak-banyak pun apapun dunia masih Allah anggap kolil. Bagaimana caranya? Tak kudunahu. Aku mengambil yang sedikit itu hunya pada kolil ya. Tak kudunahu kamu memiliki ala kitmaniha dengan menyembunyikan ayat-ayat hanya pada ayat. Nah, gitu. Jadi kamu sembunyikan ayat-ayat Al-Quran dengan cara ganti ingin mendapatkan apa itu sih. Nah baru ini wamalam yahkum bima anzalallahu faulaika humul. Nah siapa yang tidak menghubungkan ayat dengan apa yang Allah turun faulaika humul kafir, maka mereka itu kafir bihi dengan Allah itu kalau kesana itu tidak dengan bima anggala
Ya itu tuh berarti anu. Ya. Jadi kalau guru saya dulu, hunya kembalinya kepada Allah. Dia kafir kepada Allah. Bukan kafir dengan bima angzalallah. Yang alternatif nih ya. Dede. Nah, gimana kira-kira tuh? Nah, apa? Iya. Nah, ya, ya. Yang Yahudi tadi loh. Nah, tuh ya. Nah, jadi inilah kawan. Nah, kalau maka kan tadi kita tidak bicara soal ulama Islam. Tadi kita bicara orang Yahudi. Lalu tiba-tiba Widi menerapkan ini ayat untuk orang-orang Islam yang tidak menerapkan hukum Allah. Nah, gimana? Ayo. Ah, boleh gitu aja. Ini mana? Nah, umum kok. Loh. Tuh, dia pinter tuh. Jangan umum kan am. Itu mah am. Nah, ini. Jangan dibatasi dengan hanya orang apa? Yahudi. Ya, itu Pak. Benar, Pak. Ah, ah. Sudah, pintar lulus ya. Nah, nah gitu. Ya. Nah,
Sudah. Tuhan baru mau nyari ajak yang soal kenapa umat kita itu ya. Sebenarnya kita jelas ya, itu. Masuk kan nggak masuk. Iya, iya. Nah, kenapa Rasul kita motong tangan yang di bawah berapa dinar? Nah, dan nah, ada cerita lucu Pak. Ada pasukan muslim ikut perang, dia mampu. Ditanyakan pada Ibnu Taimiyah. Tanya kalau aku nggak berani. Itulah keluasan ya. Keluas. Oh, matematik konyol tuh. Kalau dia mabuk. Tapi misalnya betul yang benarnya. Yang maksud saya bukan soal benar atau salah. Tapi begitu luas dalam pemahaman hukum. Tapi tidak bisa jawab pertanyaan Pak Ato. Kan kita bisa jelaskan. Sudah tahu. Itu jawab ya. Pada masa Umar nggak ada potong tangan aja. Jadi itulah. Maka ya kita kaji ini maksudnya membuat. Tapi jangan permisif ya. Oh ini boleh, ini boleh. Nah, itu. Masih ini pentingnya jamaah. Kita punya pedoman pokok yang dipegang. Kemudian kalau ada masalah, oh contohnya, jangan model bakal siap. Ini boleh. Nggak pakai jilbab boleh. Wah, habis ya gitu. Ya, gitu kurang lebihnya ya. Nah, jadi ya gimana Pak? Nambah. Nah, ya kuncinya itu pada ama aladin aman inaladina hadu wa nasoro wa tobihun man amana billahi wal yaum akhir wa amila solihan falahum ajruhum inda rabbihim itu Pak. Nah, iya, itu ini pemahaman kita. Tapi pemahaman orang kecil tadi tidak. Apa tadi? Amal soleh. Yang pertama amal soleh. Seperti Bunda Teresa. Nah, dibanding dengan saya apa? Ya itu. Yang itulah yang orang-orang tadi tafsir-tafsir yang tidak menurut diri saya. Itu kalau kita itu tadi. eh, Allah bisa. Lebih punyanya tidak pakai ini. Nah, kalau perlu lihat tuh. Nah,
Itu ada bedanya tuh, Pak. Nah, innalladzina amanu walladzina hadu. Udah sampai situ tuh yang pakai fiil. Wan nasoro pakai isim. Nah, wasabiun pakai isim lagi. Nah, man amana billahi wal yaum wa amila sholih. Jadi sebetulnya dari depan sudah beda, Pak. Jadi alladzina amanu walladzina hadu. Pakai fiil. Pakai kata kerja. Tetapi ketika bicara soal Nasrani dan Sobiin, pakai isim. Itu beda. Nah itu Pak, sampai segitunya. Nah, artinya apa? Nah, di sini tidak berbicara soal agama. Tapi soal Yahudi kan ada Yahudi dalam arti etnis, Yahudi dalam arti agama. Gitu. Jadi, maka betul ini Pak Ustadz, kita akan masuk surga bersama dari orang latar belakang yang macam-macam. Tetapi mana bilahi wal yaumati wa amila sholih. Itu Pak, sampai segitunya telitinya para ulama. Ya, jadi intinya di situ. Jangan sampai nanti wanasoro yang disebut dengan ahadu beda. Nah, dengan tobi'in. Nah, artinya apa? Orang-orang yang mereka mengaku sebagai agama apa? Sama dengan orang-orang beriman. Tapi kalau anak Nasoro tadi itu sudah menjadi nama satu pemahaman, satu paham. Sobiun juga begitu. Itu Pak kurang lebihnya. Ya. Jadi perbedaannya jauh. Nah, dah. Ya. Betul. Nah, endingnya yang tadi amanah billahi wal yaumil akhir wa amila sol. Sobi itu yang menyembah bintang, Pak. Nah, ya itu. Itu ibadahnya hampir sama orang Islam. Ya sholatnya ya banyak cuman nyembahnya ke bintang. Nah, itu kurang lebih. Ya. Ini aja karena ini nanti panjang ya. Itu. Nah, terus ini nanti akan dia terus berkembang pemahaman. Ya. Saya kira sekian